Watashi no namae wa Hadi desu. Iyobe Juni kara desu. Fujai bango Juyon desu. Konkan wa Nihon ni koiko no bunka ni suite hopyo sasete itadakitai to omaimasu. Zehi kite kudasai. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mungkin sedikit menjelaskan kembali tentang materi budaya di Jepang ya teman-teman. Semuanya yang melihat video ini mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat dari channel-channel YouTube yang lain. Semoga kalau lihat video ini bisa lebih ingat lagi gitu sama budaya pendidikan di Jepang. Jadi ini sebagai salah satu bentuk tugas juga buat saya selaku murid di SMKN 1 Cimahi dalam pelajaran bahasa Jepang. Oke, lanjut ke yang pertama. Tahun ajaran baru di Jepang. Mungkin teman-teman yang belum tahu tahun ajaran baru di Jepang yaitu mulainya pada 1 April. Mungkin berbeda dengan Indonesia. Bila di Indonesia mungkin mulainya dari bulan Juni atau Juli ya teman-teman. Bulan Juni atau Juli dan Juli dan tanggalnya itu tidak ditentukan secara pas. Apabila di Jepang kan tanggal 1 April itu. Kenapa sih tanggal 1 April? Nah, ada alasannya teman-teman. Alasannya yaitu bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura. Jadi fenomena ini tuh dibuat jadi tahun ajaran baru di Jepang gitu teman-teman. Jadi ada alasannya tuh sendiri kenapa tanggal 1 April gitu. Oke, lanjut. Tahun akademik dibagi 2 semester. Sama seperti di Indonesia ya. Tahun akademik ini dibagi 2 semester. Mungkin di Jepang karena mulainya misal dari April. Jadi semester 1-nya April sampai September ya teman-teman. Dan semester 2-nya Oktober sampai Maret. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan semester 1-nya Juli sampai Desember. Dan semester 2-nya Januari sampai Juni. Jadi gak berbeda jauh lah dengan di Indonesia ya. Sama terbagi menjadi 2 semester. Baik, sampai sini insya Allah ada gambarannya tentang perbedaan budaya pendidikan di Indonesia sama di Jepang gitu. Meskipun tujuannya hanya menjelaskan tentang budaya pendidikan di Jepang. Oke, lanjut. Jam masuk sekolah di Jepang. Untuk SD jam 9 sampai jam 1, SMP jam 9 sampai setengah 4, SMA jam 9 sampai jam 7 malam. Kok lama banget sih sampai jam 7 malam. Nah ini enggak teman-teman. Jadi untuk belajarnya sendiri itu sampai pukul 3 atau 4 dan sisanya untuk ekskul. Dan di Jepang juga ada ekskul ya. Bukan di Indonesia aja gitu ada ekskul. Di Jepang juga ada ekskul. Kenapa sih masuknya jam 9 gitu? Sedangkan di Indonesia jam 7 juga sudah di sekolah. Karena di Jepang sekitar jam 7-an itu kayak kita di sini jam 5-an lah. Ya beres subuh itu jadi masih gelap gitu. Jadi di Jepang tuh udah mulai matahari terbitnya tuh udah terangnya tuh jam 9-an gitu. Jadi ya udah masuknya jam 9 gitu. Lanjut. Ini ada salah satu budaya di Jepang
yaitu ketika siswa berangkat nih, mereka pakai sepatu bebas. Nah pas sampainya di sekolah, mereka melepas sepatunya dengan menggunakan sepatu khusus yang disediakan tentunya di sekolah gitu. Namanya Uwobaki. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial gitu, biar semuanya sama kan. Kalau di Indonesia disebutnya Uwobaki. Oke, terus ada juga siswa SD tidak memakai seragam. Siswa SD tidak memakai seragam dan siswa SMP dan SMA sudah memakai seragam gitu. Jadi siswa SD pakai baju bebas dulu gitu. Siswa SMP dan SMA sudah diseragamkan. Oke, lanjut. Ada satu budaya lagi yaitu memberi salam kepada guru. Berdiri disebut keritsu, menundukkan kepala dan badan disebut rei. Nah mungkin kalian udah gak asing ya dengan budaya tersebut, khususnya untuk teman-teman yang suka nonton anime, pasti sudah sering melihat yang menunduk itu sebagai bentuk rasa hormat mereka kepada gurunya. Lanjut. Di Jepang juga anak-anaknya disuruh bawa bekal. Namanya bekal itu disebutnya obento. Jadi nggak sama lah kayak di Indonesia gitu. Si anak-anaknya disuruh bawa bekal makanan sendiri. Tujuannya biar apa ya? Biar hemat uang juga, terus bisa berbagi juga satu sama lainnya gitu kan. Jadi bukan hanya di Indonesia aja bawa bekal, tuh di Jepang juga ada. Lanjut, ada kegiatan-kegiatan di sekolah Jepang. Ada ekstrakurikuler kan tadi disebutkan, dan namanya itu kalau di Jepang bahasa Jepangnya itu bukatsu atau bukatsudo. Jadi ada ekskul juga, mungkin nggak jauh ya ekskulnya kayak di sini gitu. Ada paskibra, ada pasus, ada mungkin bedanya kalau di Jepang apa ya, taekwondo atau karate kayak karate. Nah kalau di Jepang karate, kalau di Indonesia pencak silat kayak gitu sih, paling nggak jauh-jauh ya sekolahnya. Terus ada futsal, main basket kayak gitu, mungkin ada juga di Jepang gitu. Oke, lanjut. Di Jepang juga ada piket ya, ada piket namanya Sauji Tauban. Ada piket, jadi gak jauh berbeda lah dengan Indonesia gitu. Ada piket juga. Terus ada festival budaya namanya Bunkasai. Nah jadi Bunkasai atau di Indonesia mungkin kayak pentas seni kayak gitu kan. Ya lah, tahu pasti teman-teman di rumah juga udah pernah ngalamin pentas seni. Terus ada ini nih yang paling ramai, Taikusai atau class meeting. Pasti ada lah di sekolah-sekolah kalian juga di Indonesia gitu, class meeting ini. Kayak adu skill antar siswa juga. Rame lah, masa enggak. Cuma sayang sekarang lagi pandemi jadi nggak ada class meeting. Oke, lanjut. Nah ada juga namanya undokai. Undokai ini class meetingnya buat anak TK atau SD gitu, jadi beda namanya, khusus anak TK atau SD. Terus nih di Jepang juga ada bimbel. Di Indonesia juga ada kan, kayak Tridaya, kayak GO, kayak Neutron. Nah kayak gitulah, di Jepang juga ada gitu, biar nambah pinter si otak. Lanjut, ada nih hal menyeramkan, itu remedial. Ada juga namanya Hosu, dan pasti di remedial itu ada nilai merah, namanya Akasen. Semoga teman-teman yang udah melihat video ini nilai merahnya hilang ya, amin.
Lanjut, ada fun fact. Siswa SD dari kelas 1 sampai 3 tidak mempelajari MTK, tetapi mempelajari tentang kehidupan. Gimana coba? Enak kan? Enak lah, masa enggak belajar MTK bro. Kelas 1 sampai 3 belajarnya tentang kehidupan. Dan KKM di Jepang nilainya kisaran 40, beda dengan di Indonesia 75 atau sampai 80. Ya baik, cuman segitu paling. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan semoga pemerintah Indonesia bisa mencontoh yang lebih baik dari negara-negara maju. Ijo desu, kono setsume wa koko ma desu. Kite korete arigatou gozaimasu.